Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum peribadatan kita mulai, ada beberapa warta jemaat yang akan disampaikan. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat membangun peribadatan bagi semua warga jemaat yang membangun peribadatan saat ini. Sebelum dimulai ibadah, perkenankan kami menyampaikan warta jemaat demikian. 1. Sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, waktu pukul 17 WIB, tempat GKJ Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan, diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. Kedua, informasi ibadah khusus. Berdasarkan keputusan persidangan majelis, maka Majelis GKJ Wates menyampaikan bahwa A. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020. B. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020. C. Ibadah malam tutup tahun tanggal 31 Desember 2020. D. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 akan dilakukan secara daring atau online. Kiranya menjadi perhatian dari segenap warga GKJ Wates. Yang ketiga, pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Wates bahwa pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 10 WIB di GKJ Wates akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Belsa Sukma Bimantara, putra Bapak Ibu Ribut Prapto Susilo, yang beralamat di Bulu, Pengasih, Kulon Progo, dengan Saudari Gestana Elvika A, putri Bapak Ibu Andreas Sukijan, alamat Dipan, Wates, Kulon Progo. Mohon dukungan doa dari segenap warga GKJ Wates. Yang keempat, bakti sosial GKJ Wates. GKJ Wates melalui Komisi Komunikasi Massa dan Komisi Warga Dewasa mengadakan kegiatan bakti sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa pemberian paket sembako. Pemberian paket sembako dilaksanakan mulai bulan November hingga berakhirnya pandemi. Bagi warga gereja yang ingin berbagi berkat, kontribusi dapat disalurkan melalui A. Kotak aksi di Gereja Induk dan Pepandan. B. Melalui rekening giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 000731 307. Mohon memberikan informasi untuk bakti sosial. C. Melalui wilayah dan pepandan. Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih. Yang kelima, persembahan. Kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan disampaikan sebagai berikut. A. Dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepandan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja, yaitu DA Supriyantoro dengan nomor HP 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah, kantong hitam, ucap syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai 11 WIB, kecuali hari Sabtu kantor libur. C. Dapat ditransfer ke rekening giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 000731 307. Demikian warta jemaat, atas nama Majelis GKJ Wates kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Waktu hening sejenak buat kita sekalian.
Saat hening cukup. Mari kita semua masuki panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat, saat dimana kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 81, bait yang pertama, O datanglah Immanuel. Ibadah Minggu Advent keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Banyak orang sibuk mempersiapkan Natal dengan membeli baju baru, mendekorasi rumah, dan membuat makanan-makanan yang enak. Itu semua tidak salah. Namun saat ini kita juga diingatkan agar mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya dengan cara ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tidak hanya menjelang atau dalam rangka Natal, namun dalam seluruh hidup kita. Itulah cara kita menyongsong kedatangannya. Kidung Jemaat 91, Putri Sion, nyanyilah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita diberi waktu untuk merefleksikan kehidupan kita yang telah lalu melalui pembacaan hukum kasih seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ketika kita bercermin dari perintah kasih tadi, kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuhnya. Untuk itu, marilah kita mengaku dan menyesali dosa kita melalui Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menerima berita anugerah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, saat ini hati kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya mutiara dari sabda-Mu dapat kami terima dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kiranya Roh Kudus turun atas kami sehingga kami dapat menerimanya dengan baik. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang demikian sabda Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia," yang disebut mandul itu. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Di dunia ini, menjadi orang yang terpilih berarti dipisahkan supaya berbeda dengan yang lain. Dia yang terpilih atau yang dipilih dipandang dengan perhatian khusus. Kadang dieluk-elukan, kadang dianggap memiliki kompetensi yang khusus bagi masyarakatnya. Sebagai seorang yang juara, seorang yang memiliki tanggung jawab, dia yang berprestasi, ataupun yang lainnya. Berbeda dengan menjadi yang dipilih oleh Allah. Hal tersebut bukanlah merupakan suatu kompetisi, melainkan sebuah pilihan yang didasarkan dari kasih. Saudaraku, setiap kita itu unik di hadapan Allah. Coba kita lihat sebelah kanan kiri kita, yang di rumah atau yang dimanapun saudara saat ini. Apakah semua orang memakai pakaian yang sama dengan apa yang saudara pakai? Coba, mengapa saudara tidak memilih pakaian seperti siapapun yang di kanan kiri saudara itu? Pakaian yang saudara tidak pilih bukan berarti pakaian tersebut
tidak berharga. Tapi saya yakin betul bahwa pakaian yang saudara pakai ini adalah pakaian yang unik menurut saudara, atau yang saudara anggap pas untuk dipakai saudara saat ini. Sedangkan pakaian yang tidak saudara pilih tetap menjadi pakaian yang unik dan menarik bagi orang di sekeliling saudara yang memakainya. Apabila kita cermati, hal ini rupanya terjadi pada Maria. Maria menjadi orang yang dipilih oleh Allah sesuai dengan kacamata Allah. Karunia yang Maria peroleh ini bukan karena Maria memenangkan sebuah pemilu atau memenangkan sebuah kompetisi, tapi pemilihan ini merupakan sebuah tugas yang harus Maria jalankan sebagai sebuah peran penting di dunia ini. Saudara-saudara, peristiwa yang diceritakan dalam teks kita hari ini memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus yang ditempatkan setelah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas 1 ayat 5-15. Dalam kedua narasi ini terdapat resonansi yang berkaitan dengan malaikat Gabriel sebagai utusan Allah sebagai pembawa berita. Kedua narasi itu menceritakan betapa hal-hal yang terjadi yang melampaui batas pemikiran manusia. Bayangkan saja, Elizabeth yang sudah tua, dikatakan mandul, tiba-tiba mengandung. Maria yang adalah seorang perawan juga tiba-tiba mengandung. Pada kedua teks kita diperlihatkan juga betapa Zakaria dan Maria sama-sama terkejut atas salam dari malaikat Gabriel yang mengatakan, "Jangan takut." Tahun 2020, banyak hal yang tidak terduga menghampiri kehidupan kita tahun ini, seperti virus COVID-19. Sudah 1 tahun lamanya virus ini datang dan menghebohkan jagat raya karena kekuatannya yang menyerang manusia. Kita tidak tahu keberadaan virus ini karena kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Keadaan yang semacam ini seringkali membuat kita manusia merasa lemah dan putus asa dalam menjalani hidup. Takut, cemas, gelisah, semua itu menghantui pikiran kita. Tidak sedikit kasus juga karena pandemi ini, relasi kekeluargaan antar umat manusia terkadang juga hancur hanya karena masalah distribusi bantuan dan lain sebagainya yang tidak transparan. Teks kita hari ini, Maria dihebohkan dengan berita tentang dirinya yang mengandung dari Allah. Hal ini sangat di luar dugaan Maria dan menjadi ancaman serius bagi Maria kala itu sebagai perempuan Yahudi. Mengapa? Ia terancam diceraikan oleh tunangannya karena kedapatan hamil. Dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang kedapatan mengandung dan belum bersuami, maka hukuman rajam itu halal diterima Maria saat itu. Ingat cerita perempuan yang kedapatan berzina, lalu Yesus hadir di situ. Kira-kira seperti itu jikalau Maria ketahuan oleh pemuka agama Yahudi terkait peristiwa ini. Jika melihat hukum Yahudi yang berlaku saat itu, Maria tentu sangat takut dan bingung. Kematian ada di ambang pintu. Dengan hukum Taurat tadi, maka Maria berada dalam situasi yang sangat berbahaya bagi dirinya dan janin yang ia kandung. Masyarakat Nazaret dapat saja menghukum Maria dengan hukuman rajam. Tapi di sini Maria nampak siap menghadapi resiko yang berat itu ketika ia menjawab malaikat, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari jawaban tersebut dapat kita lihat bahwa Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba.
Hal tersebut juga berarti Maria telah meletakkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kita pastinya sepakat bahwa Maria melakukan pengorbanan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bukan menjadi hal yang mudah untuk menghadapi panggilan Allah dalam hidup secara positif. Kadangkala kita sebagai manusia lebih sering menggunakan logika dan akal budi kita, oda adik, untuk menimbang-nimbang tentang panggilan Allah. Dan diri kita tidak berserah penuh dan percaya untuk menerima tanggung jawab itu yang berasal dari Allah. Dari sini kita bisa melihat betapa Maria berhasil membuktikan ketaatannya kepada Allah. Walau memang awalnya Maria takut mengandung dari Roh Kudus karena ia masih perawan. Tapi hanya karena anugerah maka ia bisa melewati semuanya. Dalam hidup ini seringkali kita bertanya, mengapa ya saya bekerja di tempat ini? Padahal saya pengen bekerja di tempat yaitu. Bagi rekan-rekan yang masih sekolah mungkin, terkadang kita juga bertanya, aku kok sekolahnya di sini ya? Kan aku pengen sekolah di tempat yang favorit itu. Ada cerita dari seorang anak yang ingin mendaftar di SMA favorit. Berawal dari SMP, ia melanjutkan sekolah ke SMA favorit di salah satu kabupaten di Indonesia. Tiba di hari pendaftaran, anak itu mengajukan berkasnya ke sana. Akan tetapi di hari pertama pendaftaran sekolah itu, anak tersebut tidak diterima dan memutuskan untuk mendaftar di SMA yang berada di sekolah, di SMA yang berada di samping SMA favorit tadi. Dengan harapan ia dapat diterima di sana. Pada hari pertama, anak tersebut berada di ranking 60 dari 160 pendaftar. Aman. Karena merasa cukup aman, anak tersebut kembali di hari ketiga dan melihat bahwa ia ternyata berada di ranking 90 dari 160 pendaftar. Masuk pada jam-jam kritis, kira-kira pukul 1 siang, anak tersebut terkejut ketika rankingnya berada di nomor 159 dari 160 pendaftar. Saat itu juga ia merasa takut dan kehilangan harapan untuk sekolah. Karena ia sendirian, tidak bersama ayahnya, ia menelpon dan berkata, "Halo Pak, saya tidak diterima di 2 sekolah yang saya impikan." Bapaknya menjawab dengan lembut, "Nak, yang penting kamu sekolah ya. Bapak sarankan kamu di sekolah yang dekat kecamatan saja." Jawaban yang tidak diharapkan anak tersebut, karena anak tersebut merasa ia tidak cocok di sekolah itu. Selama 2 tahun pertama, anak itu masih tidak bisa menerima kenyataan. Ia berontak terus dan ia terus menyalah-nyalahkan, kenapa aku di sekolah ini gitu. Nanti balah di suatu momen ketika ia ikut kegiatan kabupaten dan provinsi sebagai wakil dari SMA itu. Sebagai anak dari keluarga yang pas-pasan, anak tersebut merasa terhormat ketika diberikan kepercayaan sebagai wakil dari SMA di beberapa kegiatan. Dari situ ia sadar bahwa jalan Tuhan itu tidak bisa ditebak oleh manusia. Belum tentu kalau si anak tadi diterima di SMA favorit, ia akan mendapat pengalaman yang sama. Justru dari SMA di dekat kecamatan itu, ia bisa mendapatkan banyak pengalaman dan teman-teman dari berbagai SMA di kabupatennya juga, termasuk dari sekolah yang ia impikan. Saudara, bukan menggerutu dan menyalahkan Tuhan atas berbagai tekanan kehidupan yang ia alami. Maria terus menjalaninya dengan teguh dan penuh kesetiaan. Semua itu karena kepercayaan. Maria percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan
yang memampukan Maria untuk berkarya serta menjalani kehidupannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita bisa meneladani Maria yang menerima panggilan Allah dalam kehidupan ini, mempercayai Allah sebagai sumber kekuatan untuk menjalani proses kehidupan kita. Dalam hidup ini akan banyak labirin yang harus kita lalui, tapi kita perlu meyakini bahwa labirin itulah yang menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Allah terhadap rencananya yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita yang saat ini bekerja, tetap bekerjalah dengan sepenuh hati. Bagi teman-teman yang sedang menjalani studi, walaupun online, tekunilah sebagai bagian dari anugerah Allah. Bagi siapapun saudara yang sedang sakit atau yang sedang berada dalam permasalahan kehidupan yang begitu berat, yakinilah bahwa ini adalah bagian dari labirin Allah yang akan menguatkan iman kita menjalani kehidupan ini. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber rahmat kami, Allah Bapa sumber kekuatan kami, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami tahu saat ini banyak sekali konflik yang sedang dialami bangsa ini. Banyak sekali permasalahan yang sedang dialami bangsa ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, dari tataran rendah sampai yang paling tinggi. Kami yakin tangan kasih-Mu yang menuntun setiap pemimpin kami untuk menjalankan kehidupan rumah tangga negara kita ini. Bapa, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia ini, khususnya gereja Kristen Jawa Wates. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat yang berada di sini. Bapa, kami tidak tahu, kami mungkin sedang merasakan sakit, kami mungkin sedang banyak sekali pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau menopang kami dengan tangan-Mu,
dan memberi pengharapan kepada kami. Karena kami yakin kedatangan-Mu sebentar lagi Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Martinus dan Bapak Pendeta Adika. Kiranya beliau berdua senantiasa setia dalam melayani Engkau di tempat ini. Engkau beri kekuatan, kesehatan bagi keluarganya juga. Kami juga berdoa untuk majelis yang bertugas di gereja kami ini. Kiranya semua hikmat dari Tuhan menyertai majelis GKJ Wates untuk menjalankan kehidupan bersama di gereja ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di GKJ Wates. Kiranya Tuhan memberikan selalu berkat dan anugerah perlindungan senantiasa hanya dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sepuh, kiranya di masa tuanya Bapa senantiasa menopang dan memberkatinya. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam pergumulan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, atau bahkan sedang mencari sekolahan yang digadang-gadangkan. Kiranya Bapa menyertainya sehingga semua yang diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Bapa. Berkati kami, anak-anak-Mu yang dari tataran SD sampai perguruan tinggi yang sedang menjalani ujian, kiranya hasilnya semua berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, di Advent 4 ini kiranya kami semakin teguh untuk menghayati Engkau dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima dinyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur kita, juga hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Diiringi dengan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk segala perkara yang telah terjadi dalam kehidupan kami, untuk segala pemeliharaan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau tetap memelihara dan tidak meninggalkan kami. Engkau tetap memberikan berkat-Mu kepada kami melalui pekerjaan kami ataupun pekerjaan orang tua kami. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan berupa uang. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima Tuhan dan menyucikannya, dan mempergunakannya untuk mendukung pekerjaan-Mu di GKJ Wates ini.
Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada saudara kami ini dan keluarganya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan, dan Engkau berikan rasa takut kepada Engkau sehingga yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur ibadah saat ini telah selesai dengan lancar. Terima kasih atas firman-Mu kepada kami, dan ajarlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang siap dan siap menerima Engkau. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami. Kami percayakan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Menyambut kedatangan Yesus dengan Kidung Jemaat 85 Kusong bagaimana? Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. mengucapkan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.